Setelah di kelas, Sun Ah yang merasa bantuan dari Jinwo tidak ada gratisnya, ia pun langsung memberikan sebuah buku untuk ia belajar agar dirinya bisa mendapatkan nilai yang bagus bukannya nilai yang jelek. Jinwo yang merasa dirinya diremehkan oleh wanita ini, ia pun merasa bahwa Sun Ah sama seperti ibunya. Sambil memasang muka yang nyolot, tidak terima dengan perkataan Jinwo, Sun Ah pun langsung pergi meninggalkan kelas tersebut. Di malam harinya, karena rasa penasaran, ia pun langsung membaca buku yang diberikan oleh Sun Ah. Akan tetapi ia terlihat sulit saat membacanya. Hal itu membuat ayahnya merasa khawatir dan langsung menghampirinya. Ayahnya berkata bahwa belajar itu akan membawamu menuju kesuksesan. Jadi ia harap Jinwo belajarlah dengan giat. Di pagi harinya, Jinwo pun langsung memberikan buku itu kepada Sun Ah. Dan Sun Ah pun langsung mengoreksinya. Akan tetapi jawaban nomor 4 dan nomor 6 ada kesalahan yang harus diperbaiki oleh Jinwo. 졸려. 이따가 할게. 3분 안에 푼다. Pada akhirnya, Jinwo setiap malam harus belajar dan menyukainya. Adapun ia sedang berolahraga di sekolahan, ia tetap belajar matematika. Serta pulang pun ia sambil belajar. Kegigihan itulah membuat ia mempunyai nilai yang begitu tinggi. Hal itu membuat semua teman sekelasnya merasa terkejut. Karena Jinwo tidak biasanya mempunyai nilai seperti itu. Pencapaian seperti itu memang tidak luput dengan adanya Sun Ah yang selalu mendorong Jinwo untuk belajar setiap malam. Dari sinilah timbulnya benih-benih perasaan saling suka antara Jinwo dan Sun Ah. 넌 계속 유치해. Di saat musim panas, ada sebuah hiburan ke sebuah taman bermain agar mereka semua tidak jenuh untuk belajar selanjutnya. Akan tetapi di sini mereka bermain kuda-kudaan antara keenam cowok ini. Terlihat Sun Bing merasa dirugikan karena ia menjadi kudanya dan Do Hyun lah menjadi penunggangnya. Kondisi tersebut membuat Jinwo dan Sun Bing langsung baku hantam. 가져가. 왜 그래? Di keesokan harinya, dengan kejadian tersebut membuat keduanya tersadar bahwa hal seperti itu adalah kesalahan dan mereka berdua pun akhirnya berbaikan. Akan tetapi di sini Byungju menceritakan kejadian yang paling horor di sebuah sekolahan. Pada saat itu ada dua murid yang ikut sesi belajar tambahan seusai jam sekolah. Akan tetapi dua murid itu adalah hantu yang bergentayangan yang membuat salah satu murid itu ketakutan. Cerita tersebut membuat Sun Ah merasa ketakutan saat ingin belajar tambahan dan meminta kepada Jinwo agar dirinya belajar dengannya. Di sini Jinwo mengetahui bahwa Sun Ah takut dengan adanya cerita horor yang dibuat oleh Byungju. Pada akhirnya mereka berdua pun bertaruh untuk mendapatkan nilai yang paling tinggi di ujian nanti. Bagi yang kalah adalah cukur rambut untuk Jinwo. Kemudian kalau Sun Ah kalah, dia harus menjadi seorang hantu yang rambutnya teruraikan. 귀신해라. 구하기 무서워서 그렇다는 거. 2 minggu kemudian terlihat mereka semua pun mengerjakan ujian tersebut. Nah, di sini Jinwo lah nilainya yang begitu rendah. Karena masih ingat taruhannya dengan Sun Ah, ia pun terlihat mencukur rambutnya agar terlihat adil. Kemudian ketika mereka berdua pulang, tak sengaja Sun Ah menjatuhkan tasnya dan Jinwo melihat begitu banyak surat cinta yang dikirim lelaki lain kepada Sun Ah. Kondisi ini dibarengi turunnya hujan di lokasi tersebut.
Pada akhirnya mereka berdua pun mampir ke sebuah halte agar tidak kehujanan. Akan tetapi di sini mereka malah bermain hujan. Mulai di sini tumbuhlah rasa suka di antara mereka berdua. Sementara itu, ketika 5 sahabat ini berada di pinggir lapangan sekolah, ia terpesona oleh kecantikan yang dipancarkan dari mukanya Sun Ah. Terlihat Jinwoo menyadari seolah-olah Sun Ah menjadi seorang hantu yang rambutnya teruraikan. Begitu juga saat di rumah, ia sangat kesal kepada ayahnya karena baju yang ia sudah sayangi malah dicuci. Dan baju tersebut adalah sebuah tanda dari penaknya Sun Ah kepada dirinya saat di kelas. Singkat kemudian mereka berdua pun sudah menjadi kelas 3. Akan tetapi antara Jinwoo dan Sun Ah kini kelasnya berbeda. Karena ingin bertemu dengan Sun Ah terus, Jinwoo pun mulai menyukai sesi belajar tambahan agar bisa bertemu terus dengan Sun Ah. Pada akhirnya mereka semua mengikuti ujian akhir semester dan lulus dengan nilai yang bagus. Untuk merayakan kelulusan mereka semua, akhirnya ketujuh sahabat ini melakukan hiburan ke sebuah tempat bermain seperti wahana dan ke pantai untuk menenangkan semua pikirannya. Sementara itu, Sung Bin yang melihat ada celah untuk menyatakan perasaannya kepada Sun Ah, ia pun memberanikan diri. Akan tetapi terlihat Jinwoo mengganggu dirinya. Hal itu membuat kondisi tersebut berubah. Setelah itu mereka semua bercerita tentang masa depannya, di mana di sini Do Hyun ingin menjadi pacarnya Sun Ah di masa depan. Lalu Sun Bin ingin masuk jurusan advokat dan akan menikah muda. Sedangkan Byoan ingin mempunyai seorang pacar dan Byungju ingin tidur pulas di masa depan. Akan tetapi berbeda dengan Jisoo, di mana ia ingin menjadi seorang idol K-pop yang terkenal. Kemudian Sun Ah ingin masuk ke universitas yang paling bagus dan masih belum yakin dengan masa depannya. Berbeda dengan Jinwoo, masa depan yang ia inginkan adalah menjadi orang yang paling luar biasa, seseorang yang mampu mengubah dunia hanya dengan kehadirannya. Itulah tujuan hidup mereka semua di masa depan. 보통 상관없이 마시자. 그래 꿈은 이루어진다.